Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Agus Nugroho, NIM 1905121404. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Pertama, tujuan mengetahui subnetting. Tujuannya adalah mengetahui fungsi gateway dan menstimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Kenapa memerlukan subnetting? Mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Selanjutnya adalah tujuan subnetting. Tujuan subnetting adalah mengefisiensikan pengawatan, misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10, maka 244 alamat yang tidak terpakai. Kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ketiga, menempatkan suatu host, apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak. Keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Kelima, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyak host dalam satu network. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Nah, langkah yang pertama harus dilakukan adalah buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address, netmax PC, dan gateway PC. Tidak semua PC diberikan gateway. Kedua, setelah setting IP selesai, pindahkan mode simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Sekarang kita sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini PC pertama kita beri IP address 192.168.1.1. Kita beri subnet max 255.255.255.192 dan diberi gateway 192.168.1.62. Sedangkan PC 2 IP address-nya 192.168.1.2. Subnet max-nya 255.255.255.192. Gateway-nya 192.168.1.62. Ini PC 3, IP address-nya 192.168.1.3. Subnet-nya sama seperti sebelumnya dan tidak diberi gateway. Nah, PC 4, IP address-nya 192.168.1.65. Subnetnya sama, gateway-nya 192.168.1.1.26. PC 5, IP address-nya 192.168.1.66. Subnetnya sama dan tidak diberi gateway. PC 6, IP address-nya 192.168.1.67. Subnetnya sama dan tidak diberi gateway. Nah, sekarang kita lakukan percobaan mengirim pesan dari PC 1 ke PC 3. Sebelumnya kita edit filter dulu. Ini semua di-uncheck kecuali yang ICMP. Dari PC 1 ke switch, dilanjutkan ke PC 3. Dari PC 3 mereply kembali ke switch dan dikirimkan ke PC 1. Nah, ini dinamakan dengan
connection complete, yang artinya terjadi komunikasi dua arah. Karena PC1 dan PC3 sama-sama dalam satu network, meskipun PC3 tidak memiliki gateway. Dari PC1, selanjutnya kita menggunakan pesan dari PC1 ke PC4. Nah, dari PC1 ke switch, dari switch ke router, dari router dilanjutkan ke switch 2, lalu dikirimkan ke PC4. Nah, PC4 mereply, dari dikirimkan ke switch, lalu ke router, dikirimkan ke switch 1, dan dikirimkan ke PC1. Nah, ini juga disebut dengan connection, disebut dengan komunikasi komplit, karena terjadi komunikasi antara dua arah. Meskipun beda network, tapi PC4 bisa mereply karena PC4 memiliki gateway. Nah, selanjutnya kita akan mengirimkan dari PC2 ke PC5. PC2 mengirimkan ke switch, lalu ke router, lalu ke switch 2, dan dikirimkan ke PC5. Nah, di sini ada tanda silang seperti berikut. Ini artinya komunikasi tidak komplit, karena hanya terjadi komunikasi satu arah. PC5 tidak bisa mereply kembali ke PC2 karena PC5 tidak memiliki gateway. Selanjutnya kita akan coba dari PC3 ke PC6. Nah, ini dari awal PC3 sudah tidak bisa mengirimkan karena PC3 tidak memiliki gateway. Nah, itu tadi adalah percobaan pertama. Kita akan ke percobaan selanjutnya. Kita akan melakukan tracing. Kita kembali ke real time. Kita ketik tracer, lalu ketik IP tujuannya PC3. 1 titik. Nah, nanti muncul tulisan trace complete. Ini artinya ini karena PC1 dan PC3 ada dalam satu network. Selanjutnya kita coba dari PC1 ke PC4. Di sini juga trace complete karena PC4 dan PC1 sama-sama memiliki gateway. Selanjutnya kita coba tracing dari PC2 ke PC5. Nah, di sini muncul tulisan request timeout. Ini karena PC5 tidak memiliki gateway. Selanjutnya kita coba dari PC3 ke PC6. Nah, ini muncul tulisan invalid comment karena dari PC3-nya sendiri tidak memiliki gateway. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.